Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. La nuqsi tana'an alaika kama atnaitaka ala nafsik kama yanbaghi li jalali wajhika wa dini sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah saat ini kita melaksanakan ibadah saum sudah memasuki hari yang ke-18. Mudah-mudahan saja saum yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan penghapus dosa-dosa kita, dan yang akan kita laksanakan mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, istiqomah kita semakin meningkat, sehingga nanti begitu selesai kita melaksanakan ibadah saum, kita berada di dalam jiwa yang suci, yaitu bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Sebab di dalam hadis dikatakan, man sauma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melaksanakan saum pada bulan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sedangkan untuk kembali kepada Allah itu kita harus bersih. Ya. Masalah usia kita tidak ada yang tahu siapa, sampai kapan, ataupun berapa lama kita tinggal di muka bumi. Mungkin saja besok atau lusa kita kembali kepada Allah. Tapi kalau dalam kembali kepada Allah dalam keadaan kita diampuni segala dosa-dosanya, maka itulah suatu kenikmatan yang paling besar. Jadi man sauma Ramadana imanan wahtisaban ma taqaddama ghufirallahu taqaddama min danbi. Barang siapa yang saum. Terus yang kedua, man qoma Ramadana. Barang siapa yang koma, berdiri mengisi kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan. Jadi di sampingnya saum, terus kegiatan pun pada bulan Ramadan itu harus khusus, harus spesial. Jadi ngisi kegiatan bulan Ramadan di sampingnya pesantren kilat, terus kita tadarus Al-Quran, kita melaksanakan sholat tarawih, ya, sholat witir, maka itu adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Jaminannya mata qadama min danbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, untuk itu pada pesantren kilat hari ini Bapak akan mengajak kepada kamu untuk memperhatikan suatu tayangan di video ini. Nanti tayangan itu, ya, nanti ada ustadz yang akan menyampaikan. Itu di belakang gerandangan wae ku Bapak disuruh ke depan, kita suruh berbicara. Ya. Sediakan alat tulis, nanti kamu tulis ayatnya, Quran surat, ayatnya apa, suratnya surat apa, lalu tugasnya kamu tulis Arabnya. Ya. Setelah itu beri nama dan kelas, lalu kumpulkan ke guru agama masing-masing. Nanti guru agama akan memberikan penilaian untuk tambahan nilai kamu. Ya. Jadi ini judulnya lain. Ini kamu tulis judul cerita ini, setelah judul ustadz ini, setelah ditulis judulnya, kamu nanti catat ayatnya, surat apa yang disampaikan, setelah surat apa yang disampaikan, lalu kamu tulis Arabnya, Al-Qur'annya, lalu kumpulkan ke guru agama masing-masing. Ya, makanya nama dan kelas jangan lupa. Ya, sekarang kita lihat aja dulu tayangannya, lalu nanti kita ataupun Bapak sendiri akan menyimpulkannya. Ya, sudah perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa dalam Cahaya Kolbu. Seperti biasa saya akan bersama Anda sampai tepatnya jam 3 nanti. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Tidak lupa pula selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, keluarga, juga para sahabatnya. Semoga tersampaikan. Ya pemirsa, belum lenyap dari ingatan kita bagaimana gelombang dahsyat tsunami sudah meluluhlantakan saudara-saudara kita yang tinggal di Aceh. Kemudian juga bencana demi bencana datang silih berganti. Hingga kepada hari ini kita pun juga mendengar kembali bahwa gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, bahkan juga di Pulau Sumatera sudah ada yang meletus. Dan yang paling dekat dengan kota Bandung, Gunung Tangkuban Perahu pun kini sudah dinyatakan dalam status siaga. Ada apa dengan ini semua pemirsa? Untuk itu di kesempatan kali ini Cahaya Kolbu mengangkat tema mengenai musibah dan bencana, peringatan atau ujian. Untuk membahas bagaimana sikap kita untuk menyikapi berbagai bencana yang ada ini, bersama saya di studio sudah hadir seorang narasumber, sudah hadir Ustadz Mizanuddin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bencana datang terus rasanya tidak berhenti Ustadz ya, sampai sekarang ya. Baik, nanti kita akan membahas mengenai hal ini. Dan pemirsa, kalaupun nanti Anda ingin bertanya seputar musibah dan bencana, peringatan atau ujian ini, tentunya seperti biasa Anda nanti bisa menghubungi kami melalui nomor telepon yang kami sediakan. Tetap bersama kami di TVRI Jawa Barat dan Banten. Bentar, ada gangguan teknis. Dinyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa dalam Cahaya Kolbu. Seperti biasa saya akan bersama Anda sampai tepatnya jam 3 nanti. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Tidak lupa pula selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, keluarga, juga para sahabatnya. Semoga tersampaikan. Ya pemirsa, belum lenyap dari ingatan kita bagaimana Ya, ada gangguan teknis. Masalahnya fokus nanti diganti fokus yang baru saya. Nah, tolong pada sekarang itu bulan Ramadan, apakah kamu yakin bahwa usiamu sampai Ramadan yang akan datang? Kenapa tidak? Hah? Ya, kita tidak mengetahui. Yang pakai baju di depan loh, yang baju ini warna biru biru pudar, ya kamu, kamu ini
Sok pindah ke sini ke depan. Jangan bersandar di dinding, Mbak. Sini semua. Posisi duduk itu menentukan. Ya. Posisi duduk itu menentukan. Kalau kita duduk, tulang punggung kita lurus, maka akan ada suplai darah yang masuk ke otak. Sehingga kamu tidak ngantuk, terus yang kedua pikiran terbuka. Cerah. Tapi kalau posisi kamu duduk bersandar, itu karena suplai darah ke otak terhambat, sehingga bisa saja menimbulkan ngantuk. Nah, biasanya suka jadi alasan. Bulan Ramadan itu sedang berpuasa tuh kita kebanyakan tidur. Setelah sholat subuh, tidur. Nanti pulang dari sini kamu ke rumah, tidur lagi. Nah, kalau misalkan bulan Ramadan kamu tidur, bangun, tidur lagi, bangun, maka orang tersebut termasuk kelompok golongan basurip. Ya. Tidur lagi, bangun lagi terus. Ya. Nah, kita lihat sejarah Rasulullah. Rasulullah itu usia 59 tahun, ya, masih fit badannya. Dan dia itu, Rasulullah itu SAW, pada bulan Ramadan itu mengaktifkan kegiatan, beraktivitas, tidak berkurang. Malahan kalau kamu baca sejarah tentang peristiwa-peristiwa perang, baik itu perang Badar, perang Tabuk, perang Kandak, dan lain sebagainya, itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar, Rasulullah naik kuda dari Madinah ke Badar. Itu jaraknya 159 kilo naik kuda, padahal pada saat itu Rasulullah sedang sahur. Tapi aktivitas kegiatan berjalan normal. Nah, maka kita juga yang mengaku umat Rasul, sekarang kita bulan Ramadan, jangan jadi alasan. Ya, tidur, Pak. Kan bulan Ramadan itu tidur ibadah. Kata siapa? Ya, nggak ada istilahnya bulan Ramadan tidur ibadah, nggak ada. Nggak ada istilah itu. Hadis, kalaupun ada, hadisnya hadis palsu. Hadis dhaif. Jadi artinya pada bulan Ramadan itu kegiatan jangan sampai terhambat. Misalkan pada bulan Ramadan, memang yang namanya godaan setan itu kan, setan itu ada dua, dari minal jinnati, bangsa jin, dan manusia. Yang namanya godaan setan tidak pernah dia berhenti menggoda manusia, terus menggoda manusia, supaya manusia lalai terhadap perintah-perintah Allah. Ya. Nah, makanya kita bulan Ramadan kita tingkatkan amal kita tingkatkan ibadah kita. Apa sebabnya kita tingkatkan amal ibadah? Karena usia kita tidak tahu nyampe enggak ke Ramadan yang akan datang. Pak, tenang, saya masih muda. Masalah kematian tidak melihat tua dan muda. Masalah kematian itu kalau sudah datang waktunya, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bapak nggak tahu usia kamu berapa, tapi yang jelas yang namanya kematian itu tidak mengenal usia. Kalau sudah waktunya datang, maka di sanalah kita tidak bisa menolak bagaimanapun, la yastakdirun sa'atan wa la yastakdimun, tapi tetap kita akan kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan sekarang lancar. Kita lanjutkan bahasan kita untuk memperhatikan atau penonton satu tayangan yang disampaikan oleh Ustadz yang akan kamu lihat nanti di tayangan ini.
biasa mengawali seluruh kebersamaan kita, terlebih dahulu kita akan ikuti pemaparan singkat yang akan disampaikan kali ini oleh Ustadz Nizam Yudin mengenai musibah dan bencana, peringatan atau ujian. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi la nuqsi tanan alaika kama atnaitaka ala nafsi. Kama yanbaghi lazali wazika wa din sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan napas oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi dan masih bisa merasakan kenikmatan jasmani dan rohani, terutama nikmat iman dan Islam kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, saudaranya, sahabatnya, umatnya, dan sampai kepada kita selaku pewaris risalahnya. Pemirsa yang budiman, memang telah terjadi berbagai macam bencana di negeri tercinta ini. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada manusia. Sebenarnya Allah tuh sayang kepada manusia, makanya manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi dan diberikan berbagai macam fasilitas, ma'ayasiru fil ard, fasilitas di muka bumi. Dalam Al-Qur'an ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah telah menjadikan bumi yang terhampar. Allah telah menjadikan langit berupa bangunan. Dari langit diturunkan air hujan. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Itu rezeki untukmu. Ini seolah-olah Allah itu telah memberikan kehidupan segalanya. Tapi kenapa sekarang kita perhatikan di media massa terjadi berbagai macam gempa? Apakah ini Allah sudah tidak sayang lagi kepada manusia? Kita lihat dalam surat Yunus ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadlimun nasa. Inna sesungguhnya Allah la tidak yadlimu mendolim, menyiksa, membinasakan anasa kepada manusia sayan sedikit pun. Walakin dan tetapi anasa manusia anfusahum pada diri mereka sendiri yadlimun berbuat dolim. Juga kalau kita lihat kepada surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lidikahum ba'dal ladzi aminu fahum lahum yarji'un. Telah terjadi ataupun Allah menampakkan kerusakan di daratan dan di lautan. Itu akibat tangan-tangan manusia. Supaya manusia sadar la'allahum yarji'un dan kembali kepada Allah. Jadi kalau melihat kepada surat Yunus tadi, Allah tidak mungkin mendolim hambanya. Allah tidak mungkin menyiksa manusianya. Hanya manusia itu sendiri yang berbuat dolim. Artinya Allah telah memberikan berbagai macam sumber kehidupan. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat. Tetapi manusia tidak bersyukur kepada Allah. Melupakan nikmat Allah. Makanya Allah menurunkan kejadian semacam ini. Untuk melihat apakah ini siksaan, ataukah ini peringatan, ataukah ujian, lihat dalam surat Ar-Rum ayat 41 tadi. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat tangan-tangan manusia. Supaya manusia la'allahum yarji'un, supaya manusia sadar dan kembali kepada Allah. Nah berarti manusia selama ini sudah tidak sadar merupakan nikmat Allah, melupakan kasih sayang Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Makanya dipanggil oleh Allah, diperingatkan oleh Allah supaya manusia kembali lagi kepadaku, kembali kepada Allah gitu. Kembali lagi kepada aku, kembali kepada Allah dengan melaksanakan aturan-aturan Allah. Berarti peristiwa ini peringatan dari Allah. Karena jumlah kita kan mayoritas muslim ya. Mayoritas muslim penduduk Indonesia itu. Tetapi belum mukmin gitu. Makanya Allah memberikan peringatan, hai muslim supaya jadi mukmin gitu. Muslim supaya sadar dan kembali kepada Allah. Gitu. Nanti kalau seandainya diberikan berbagai macam peringatan-peringatan oleh Allah, tapi ternyata manusia tidak kembali kepada Allah, maka di sanalah Allah akan menurunkan siksaan. Kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 96.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anak ahlal qura amanu wa taqau. Walau dan kalaulah anna sesungguhnya ahlal qura penduduk suatu kota amanu beriman wa taqau dan bertakwa kepada Allah, lapatahna akan pasti akan kami bukakan alaihim kepada mereka barakatun barakah, rezeki yang berkah, minas samai dari langit wal arda dan bumi. Walakin dan tetapi kadzabu mendustakan mereka. Akhirnya fa'ahodna aku tibakan hum kepada mereka bima disebabkan anu keadaan mereka yaksibun hasil perbuatannya. Jadi kalaulah penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Indonesia itu negara yang subur. Betul, ya. Negara yang subur. Berbagai macam tanaman bisa di Indonesia bisa jadi. Malahan lautan pun sumber kehidupan. Kata salah satu syair, bukan lautan tapi kolam susu. Tapi kenapa ternyata sekarang seperti ini? Kemiskinan terjadi di mana-mana, kelaparan belum juga reda, belum juga selesai masalah itu, sekarang ditimpah lagi dengan berbagai macam bencana. Nah, inilah dalam surat Ar-Ra'd ayat 96 itu dikarenakan walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Fa'ahodna maka aku tibakan hum kepada mereka bima disebabkan kanu keadaan mereka yaksibun hasil perbuatan mereka. Nah itulah bima kasabat aidinas hasil tangan-tangan mereka. Contoh berbagai macam bencana akibat tangan manusia, karena keserakahan manusia, karena kerakusan manusia, pohon-pohon ditebang. Betul. Ya. Akhirnya terjadilah banjir atau terjadilah longsor. Atau manusia tidak disiplin, waktu musim kemarau buang sampah sembarangan di mana saja. Pas waktu musim hujan mangkot, jadilah banjir. Akibatnya manusia mengalami juga atau merasakan juga akibatnya. Orang yang serakah, pohon-pohon, bukit-bukit digunduli semua. Akibatnya longsor, manusia juga yang kena. Itu akibat tangan-tangan manusia. Ya Ustadz, ini kan ada juga yang mengatakan bahwa ketika sekarang ini bencana rasanya begitu dekat dengan kita ini sekarang ini Ustadz ya. Bahkan sampai ada sebagian yang mengatakan wah ini jangan-jangan kiamat sudah dekat juga ya, Ustadz. Gimana itu? Nah, ajatu ajibah dia ya, kiamat sudah dekat. Kalau melihat kepada zaman Rasulullah, sahabat pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah kapan terjadinya kiamat? Kata Rasulullah, saya tidak tahu terjadi kiamat, hanya Allah yang mengetahui terjadi kiamat. Hanya mengenai tanda-tanda kiamat itu disebutkan dalam hadis, diantaranya ayafal ilmu, itu kan ilmu pengetahuan terangkat tinggi, wayah betul jahlu, tetap dalam kebodohan, itu kan. Termasuk mereka itu wayat dobal khoma, wayat hul-jinah, itu merajalela masalah perjinahan, masalah minuman keras, itu. Tapi kapan? Nah Rasulullah menjawab, saya tidak tahu, hanya yang jelas dunia ini sudah pikun, dunia ini sudah tua. Sudah tua. Kalau seandainya sudah pikun, sudah tua di zaman Rasulullah, apalagi sekarang. Jadi kan, sudah berlalu 1500 tahun sejak zaman Rasulullah, ya mungkin ini sudah tua. Jadi kalau memang dijelaskan di dalam hadis itu maupun Al-Quran mengenai tanda-tanda kehancuran alam dunia, sekarang itu memang sudah nampak gitu. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan, ya? Sudah ada semua tentang tanda-tanda kehancuran dunia. Betul, gitu. betul. Atau kita, bumi itu bagaikan pasuk ya gitu kan, pakunya alam dunia, gunung itu. Gunung itu pakunya alam dunia. Sekarang kalau gunung-gunung sudah mulai meletus, pakunya sudah mulai copot, maka tunggulah kehancurannya dunia. Tunggu kehancurannya. Ustaz, sekarang begini, ini kan Allah akan murka, akan marah ketika makhluknya ini demikian sombongnya dia berjalan di muka bumi kan begitu Ustaz ya. Tetapi sekarang ini mungkin kita sudah melihat indikasi ke arah sana demikian besarnya. Sesuatu yang bisa membalikan kembali begitu, mengembalikan manusia yang tadi muslim menjadi mukmin begitu kan Ustaz ya. Apa yang harus bisa kita lakukan begitu? Ya. Itu langkah utama adalah otak. Sebab Allah menciptakan manusia itu untuk orang-orang yang berakal, menciptakan alam, lalu diciptakan manusia diberikan akal. Dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu sebagai bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk liulil albab, untuk orang-orang yang berpikir. Gitu. Orang yang berpikir itu yang bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Nah, jadi orang yang berpikir, orang yang selalu bertafakur, berzikir, memfungsikan otaknya untuk memperhatikan ciptaan Allah, tafakur dalam keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring, sehingga keluarlah ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Allah menciptakan semua ini tidak sekedar percuma. Nah, kalau sudah bisa memfungsikan otaknya, barulah di sana manusia akan bisa kembali kepada dirinya. Inilah kekuasaan Allah. Ya, ini Ustaz, kemudian juga kalau kita perhatikan sekarang ini ya, ini mohon maaf kalau saya katakan bahwa para ulama pun mungkin juga ini ada campur tangan di situ yang tidak pada tempatnya begitu. Artinya sekarang ini kan banyak Ustaz, ketika ulama karena melihat situasi yang misalnya katakanlah aturan agama harus A, begitu ya. Tetapi karena melihat situasi, ya sudah situasinya sekarang begini, kita sesuaikan saja dengan situasi. Nah ini kan juga memicu juga, Ustaz? Ya, itu mungkin salah satunya, Bu. Kenapa? Sebab janganlah kamu menyembunyikan yang hak dan batil. Wala talbisul haq bil batili wa taktumul haqq tumtabun. Janganlah menyembunyikan yang hak dan batil ataupun menceburkan yang hak batil atau
بسم الله الرحمن الرحيم. فهو يعالج سكرات الموت، حوله أهله وأحبابه، وغصص وآهات وزفات وحسرات، لكن لا مفر ولا مناص، لكن لا مفر ولا مناص. Hari demi hari, bulan demi bulan, bulan pun berganti tahun. Berpuluh tahun yang lalu, waktu itu kita masih dalam rahim ibunda. Kemudian terlahir menjadi bayi mungil yang menggemaskan, lalu tumbuh menjadi balita yang lucu. Dilanjutkan dengan menjadi anak-anak. Kemudian remaja, dan jadilah seperti sekarang, yaitu menjadi dewasa, menjadi orang tua anak-anaknya, ataupun sudah mempunyai cucu. Karena sunnatullah, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan berjalannya waktu, kita manusia pasti akan berubah menjadi tua dan kemudian mati. Wahai manusia, lihatlah seseorang yang sedang dalam keadaan kritis. Harapannya telah lenyap. Dokter ahli menghampirinya, memeriksa secara cermat. Sayangnya, ia tak mampu memberinya harapan hidup. Orang-orang mulai berbisik, menganjurkannya untuk segera memberi wasiat. Perhatikanlah, lidahnya tampak keluh tak berucap. Dia hanya bisa bergumam, tidak mengenali siapapun di sekelilingnya. Tarikan napas terengah, naik turun dengan beratnya, mengeram kesakitan. Di keheningan malam, ketika rembulan tersungkur di kaki langit, dan kota itu berubah warna menjadi hitam kepekatan, sang maut turun atas perintah Allah menuju ke bumi. Sang maut menuju sebuah tempat yang sudah habis jatah hidupnya. Ia masuk dengan mudahnya, tanpa rintangan, dan berdiri di sisi ranjang kematian. Pada saat Anda membuka mata, tiba-tiba Anda dikagetkan dengan hadirnya sang malaikatul maut yang hadir di hadapan. Pada saat inilah cerita kehidupan Anda akan segera berakhir. Inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil mauti lasakarat. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raaq. Tarikan nafas seakan-akan bernapas melalui lubang jarum. Aliran dingin mulai merayap dari ujung kaki sedikit demi sedikit. Dan seakan-akan ada dahan berduri ditarik dari kedua ujung telapak kaki sampai ke ujung kepala dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Pada saat inilah pintu-pintu kegaiban mulai terbuka.
Pada saat inilah pintu-pintu kegaiban mulai tersikat jelas. Pada saat inilah engkau mulai menyadari adanya alam abadi. Pada saat inilah kepada Tuhanmu Anda kembali. Marilah kita sama-sama saksikan berbagai kisah nyata tentang mereka yang menghembuskan napas terakhirnya di tempat dan waktu yang tidak mereka duga. Kematian itu datang dengan tiba-tiba, tidak pandang waktu, tempat, usia, keadaan, dan sebab-sebab yang jelas. Sebuah pemandangan yang mengenaskan. Beberapa saat setelah wasit memberikan kartu kuning untuknya, dia sempat tersenyum dengan keputusan tersebut. Namun tiba-tiba dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan kemudian terjatuh membentur tanah. Napasnya naik turun. Ternyata dia sedang menghembuskan napas terakhir. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung tersungkur. Mereka menangis dan menjerit, seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kematian datang dengan tiba-tiba saat dia sedang semangat melangsungkan pertandingan. Sesuatu yang tidak pernah terpikir olehnya, kalau hari itu merupakan hari terakhir bagi dirinya. Mengingat dia masih berumur relatif muda, yakni 24 tahun, sebuah usia yang telah menjebak banyak kaum muda dengan kelalaian. Peristiwa serupa sekaligus lebih mengerikan dalam pertandingan Liga Arab ini. Selepas pemain tersebut menghalau bola, tiba-tiba dia terjungkal-jungkal dengan gerakan yang sedikit aneh. Sebuah gerakan yang mirip dengan seekor ayam yang baru disembelih. Wasit dan rekan-rekannya pun kelihatan agak sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Sepertinya dia sedang mengalami beratnya proses sakaratul maut.
ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كلا فما أشده من خطاب وما أوبخه من تقريب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله Dia adalah seorang imam Masjid Al-Fatih yang ada di wilayah Turki. Seperti biasanya, pada hari Jumat, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Dalam tayangan ini, kita melihat sang imam menghampiri anak-anak untuk memberi sebuah permen. Beliau dikenal seorang imam yang sangat menyayangi anak-anak. Sesaat setelah beliau bangkit, tiba-tiba beliau terjatuh. Sambil menunjukkan tangan ke atas, beliau mengucapkan syahadat. Rupanya beliau sedang menghembuskan nafas terakhir menuju Allah yang Maha Rahman. Dalam tayangan ini kita akan melihat seorang ustaz sedang memberikan ceramah kepada jamaah. Tampak sang ustaz berceramah dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba di tengah tausiahnya beliau menghentikan dulu pembicaraannya. Rupanya pada saat itulah malaikat maut sedang menjemputnya. Dan ustaz pun langsung roboh terjatuh. Allahu yarham. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الذين Alangkah indahnya اتقوا dengan الله wafatnya saudara kita وآمنوا ini. برسوله Beliau menghembuskan napas terakhir dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua berharap kepada Allah diberikan akhir yang baik. Amin. تمشون به ويغفر لكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. Senja itu matahari begitu enggan memperlihatkan cahayanya. Awan-awan berkejaran seakan ingin mengarak prosesi penguburan jenazahku. Perlahan-lahan tubuhku mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Sanak famili yang datang tertunduk haru, bahkan ada yang tak tertahankan tangisnya.
merasa tak tega melihat jenazahku terbujur kaku di dalam kubur. Inilah hari perpisahan yang paling getir dan menisahkan dada. Setelah jenazahku diletakkan di dalam lubang dan tali pengikat kafan dilepaskan, para penggali kubur menutupinya dengan kayu yang telah disiapkan. Dan lahat pun dijejal tanah dengan rapatnya. Inilah akhir episode kehidupanku di dunia ini. Dan mulai memasuki kehidupan yang baru di alam kubur. Mulai saat ini, aku hanyalah seseorang yang namanya tertulis di batu nisan. Mulai saat ini, aku hanyalah seonggok bangkai yang menjijikan. Buih-buih darah akan meletup dari mulut dan hidung. Disusul kemudian rambut, kuku, tapak kaki, dan tangan akan terlepas. Kulit dan jaringan tubuh lainnya akan tercerai-berai. Pandangan yang sangat mengerikan ketika perut tiba-tiba pecah, menyebar bau menjijikan yang tak tertahankan. Bakteri dan serangga berkembang biak, menggerogoti tubuh hingga perlahan-lahan menghancurkannya dan menyisakan tulang belulang. Aku mengalami akhir yang menjijikan. Tidak ada lagi kenangan akan hari-hari indah ketika di dunia.
Ya, alhamdulillah. Jadi sebagaimana Bapak katakan tadi, tugas yang pertama yaitu Al-Qur'annya dicatat ya, lalu nanti dikumpulkan ke guru PAI masing-masing. Dan mudah-mudahan tayangan tadi itu bisa menambah keimanan kita lah kepada Allah bahwa yang namanya kematian itu memang dekat di depan mata. Makanya sebelum malaikat Ijrail memanggil kita, maka kita lebih baik persiapan dari sekarang. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan materi barusan sekali lagi nambah kekuatan iman kita dan kita berusaha untuk bisa mencapai istiqomah. Sekali lagi mohon maaf, yang benarnya yakin dari Allah, yang salahnya dari kesalahan Bapak sendiri. Mohon maaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.